战斗意识依然相当出色。来往西来，我执着，已经未成。 Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton dan selalu mensupport channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe boleh tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Dan kalau ada sesuatu yang ingin dibahas seputaran Donghua Soul Land, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan admin coba untuk membuatnya. Di video kali ini kita akan kembali membahas Soul Land episode terbaru. Tapi sebelumnya, saya akan menceritakan kembali episode minggu lalu. Untuk mengingat dan supaya nyambung dengan cerita minggu ini. Yang dimana, pada episode sebelumnya, di alam bawah sadarnya, Tang San walaupun sempat terluka, namun Tang San berusaha keras untuk menaklukkan 3 cincin roh berumur 90.000 tahun. Dengan menggunakan tulang roh laba-laba sebagai penopang tubuhnya. Dan merilis palu haotiannya untuk menggunakan teknik palu Sumeru yang telah diajarkan Tang Hao. Dan disinilah pertama kalinya Tang San mencoba menggunakan teknik tersebut. Setelah ketiga cincin roh itu berhasil ditaklukkan dengan teknik palu Sumeru. Maka perlahan-lahan Tang San pun memasukkan ketiga cincin roh tersebut satu persatu. Setelah berhasil melakukan penyerapan, terlihat palu haotian Tang San yang berubah warna kemerahan. Namun setelah itu datang masalah baru untuk Tang San. Dikarenakan akibat melakukan penyerapan, kekuatan jiwanya mengalami cedera, dan belum sempat melakukan istirahat, sudah datang lagi serangan dari Xian Renshui, menyerang dengan teknik kelimanya yang tiba-tiba menghujam dari atas langit. Dan juga ribuan pedang yang menyerangnya, syukurnya Tang San masih berhasil menangkisnya dengan Trisula Dewa Lautnya. Dan yang paling mengejutkan Tang San karena Xian Renshui sudah mengintainya sejak awal. Sedangkan Tang San sama sekali tidak merasakan aura Xian Renshui. Yang dimana Tang San berpendapat, kalau itu semua hanya ada dua kemungkinan. Dikarenakan teknik tulang roh, atau Xian Renshui yang sudah mencapai ranah dewa sama seperti dirinya. Dan dikarenakan Xian Renshui menginginkan pertarungan yang adil. Karena Tang San tidak dalam kondisi yang prima. Maka Xian Renshui mengajukan untuk melakukan pertarungan senjata di antara mereka berdua. Dan peraturannya, siapa yang terlepas dari senjatanya, maka dialah yang kalah. Walaupun Tang San merasa diunggulkan karena dia memiliki Trisula Dewa Laut, namun setelah senjata mereka saling beradu. Tang San merasa kalau sekarang pedang milik Xian Renshui bukan pedang biasa. Dan terlihat Xian Renshui yang bisa melihat kejadian masa lalu antara Dewa Malaikat dan Dewa Laut sebelumnya. Yang masih bertitel Dou Luo, dan bersama saling membasmi kejahatan. Namun perbedaan misi di antara mereka berdua untuk menjadi dewa lah yang membuat keduanya saling berselisih. Yang dimana Dewa Laut mempunyai misi untuk perubahan dunia agar lebih baik, sedangkan Dewa Malaikat mempunyai misi untuk mengubah dunia. Sin kembali ke pertarungan Xian Renshui dan Tang San. Yang dimana Xian Renshui merasa kewalahan berhadapan dengan Tang San, walaupun dirinya selangkah lagi sudah mencapai ranah dewa. Dan wajar saja Bibi Dong yang sudah mencapai level 99 tidak bisa berkutik di hadapan Tang San. Dan sekarang Tang San berhasil membuat Xian Renshui terdesak, walaupun dirinya tidak dalam keadaan yang prima. Lalu cerita kembali ke flashback masa lalu, antara Dewa Laut dan Dewa Malaikat. Yang dimana ahli jiwa roh membutuhkan 1000 tahun untuk mencapai level 100. Dan Dewa Malaikat memilih jalan cepat dengan berniat mencabut pedang yang tertancap, agar bisa mencapai level dewa dengan cepat. Dan hal itu, sebelumnya sudah banyak ahli roh yang berniat mencabutnya. Namun setelah Dewa Malaikat ingin mencabutnya, dia dihalangi oleh Dewa Laut. Dikarenakan Dewa Laut yang berteman selama ratusan ribu tahun. Bahkan juga sebagai guru bagi Dewa Malaikat. Dan dijelaskan, begitu banyaknya penyegelan dan kejahatan yang berada di pedang tersebut. Dan Dewa Laut juga mengatakan begitu banyak konsekuensi yang akan diakibatkan. Tapi dengan segala penjelasan yang telah diucapkan oleh Dewa Laut, Dewa Malaikat malah beranggapan kalau Dewa Laut tidak ingin dirinya dilampaui oleh Dewa Malaikat.
Dan Dewa Malaikat pun bersikeras untuk mencabutnya. Dan dengan terlepasnya segel, membuat begitu banyak kegelapan yang keluar. Dan dari sini juga awal permusuhan di antara mereka berdua. Xin kembali ke Xian Renshui, yang dimana dia terus digoda oleh nafsu gelapnya. Namun karena merasa terus dikendalikan, Xian Renshui pun mampu melawan sisi gelapnya. Dan hal itu pun membuat kemampuan Xian Renshui menjadi meningkat. Namun di saat ini fluktuasi roh Tang San menjadi tambah kacau. Dikarenakan 3 cincin yang telah diserapnya. Tapi dia malah melakukan pertarungan tanpa ada kultivasi. Dan akhirnya Tang San pun kalah dari Xian Renshui karena ditelah lepas dari senjatanya. Dan Xian Renshui sudah merasa puas karena sudah bisa membalas penghinaan Tang San di masa lalu dan langsung kembali ke alam Dewa Malaikat. Dan berjumpa dengan Dewa Malaikat di masa lalu. Dan terlihat Dewa Malaikat yang mewariskan pewarisan Dewa Malaikat ke Xian Renshui. Dan terlihat Xian Renshui yang sudah berhasil menjadi dewa. Di scene lain terlihat Bibi Dong yang kesal setelah merasakan aura Dewa Xian Renshui. Dan juga terlihat Tang San yang khawatir terhadap pasukan kekaisaran, karena tidak akan ada yang mampu melawan Xian Renshui selain dirinya seandainya Xian Renshui menyerang pasukan, dan Tang San tidak bisa membantu pasukan. Dikarenakan Tang San masih belum menyelesaikan sisa 2 ujiannya, dan Xian Renshui kembali kepada Tang San untuk mengajukan pilihan. Dan dengan begini untuk episode minggu ini juga berakhir. Dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton dan selalu mensupport channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Dan tidak lupa saya mengingatkan untuk teman-teman agar selalu bersabar menunggu kelanjutannya. Bye.